Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Ekaryani. Saya berasal dari Universitas Islam Malang, dari pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Studi Analisis Implementasi Kurikulum Iman dan Quran di Kutab Al-Fatih Jombang. Dari proposal ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada penelitian saya kali ini. Pertama, yaitu pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, sehingga sangat perlu perencanaan matang dalam pelaksanaannya. Di mana di sini saya memandang bahwa perencanaan pembelajaran itu akan berdampak besar pada proses pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Itulah mengapa pendidikan di sini sangat perlu perencanaan yang matang, dan dalam pelaksanaannya sangat perlu perencanaan yang tidak hanya bisa dilaksanakan dalam satu kali waktu, tapi pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, latar belakang yang kedua yaitu bahwa dunia pendidikan saat ini saya melihat secara umum memiliki banyak sekali model dan tipe kurikulum. Bahkan tipe dan kurikulumnya itu sangat berbeda-beda. Terutama di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 95, 97, 2000, KTSP, dan sekarang menerapkan kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan kurikulum K13. Itulah mengapa saya memilih untuk meneliti salah satu tipe dan model kurikulum yang ada di Kutab Al-Fatih Jombang ini. Dan yang terakhir, ternyata tidak sedikit di luar kurikulum dari pemerintah sekarang itu, salah satunya di Kutab Al-Fatih, ternyata menerapkan model dan tipe kurikulum yang berbeda, dan kurikulum diterapkan di sekolahnya masing-masing, entah itu sekolah yang berbasis umum, sekolah yang berbasis pondok pesantren, ataupun sekolah internasional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang akan saya gunakan dalam penelitian saya kali ini. Yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum iman dan Quran di Kutab Al-Fatih Jombang, dan rumusan masalah yang kedua, bagaimana proses implementasi kurikulum iman dan Quran di Kutab Al-Fatih Jombang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian saya kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui ruang lingkup kurikulum iman dan Quran yang ada di Kutab Al-Fatih Jombang. Selanjutnya yang kedua, untuk mengetahui proses implementasi kurikulum iman dan Quran di Kutab Al-Fatih Jombang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang akan saya gunakan dalam penelitian saya kali ini. Yang pertama yaitu definisi kurikulum, yang mana saya akan menjelaskan bagaimana kurikulum itu memandang dari segi pendidikan itu sendiri. Bagaimana kurikulum itu menjadi landasan dari pendidikan dan pelaksanaan kegiatan belajar di kelas. Dan selanjutnya, landasan teori yang kedua yang akan saya paparkan adalah implementasi kurikulum itu sendiri. Bagaimana pelaksanaan kurikulum di sekolah umum, di sekolah yang berbasis pesantren, dan terutama di Kutab Al-Fatih Jombang ini, yaitu kurikulum iman dan Quran. Saya akan menjelaskan menjadi landasan teori yang ketiga, yaitu kurikulum iman dan Quran. Dan selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian saya kali ini. Yang pertama, jenis penelitian saya pilih adalah penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, pendekatan yang akan saya gunakan adalah pendekatan deskriptif, yang mana pendekatan ini akan menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial, yaitu hasil dari observasi, wawancara, dan interview saya akan saya ungkapkan secara lengkap dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan deskriptif. Selanjutnya saya akan mengambil teknik pengumpulan data berupa 3 teknik. Yang pertama observasi, yang kedua interview atau wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dan yang terakhir, sumber data yang akan saya gunakan adalah field research atau penelitian lapangan, yang mana di dalam penelitian lapangan ini saya akan melakukan pengamatan langsung, melakukan partisipasi secara terbatas, kemudian menganalisis dokumen dan informasi lainnya seperti teknik pengumpulan data yang saya paparkan sebelumnya, yaitu wawancara atau observasi secara informal, dan juga beberapa survei-survei yang akan saya gunakan. Alhamdulillah, insya Allah begitu paparan dari proposal tesis saya pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.